Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an wa khalaqal insana wa 'allamahu bayan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa ini yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, kita harus terus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Baik nikmat itu bisa kita rasakan maupun tidak kita rasakan. Terus bersyukur. Wa ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu Allah akan menambahkan nikmatnya bagi kita semua. Dan ketika kita tidak bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan memberikan adab. Termasuk hari ini merupakan nikmat Allah, kita bisa belajar bersama-sama taklim untuk belajar dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tetap kita haturkan, kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Menurut para ulama dalam firman Allah tersebut, sampai hari ini para malaikat dan Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai umatnya yang menantikan syafaatnya, yang menantikan pertolongannya, yang menantikan perjumpaan dengan beliau, dengan baginda Rasulullah SAW, tentu salawat itu adalah salah satu menjadi wasilah kita berjumpa, dikenal oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, kita sekarang sudah masuk di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal ini dikenal dengan hari kelahiran, bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Maka ini menjadi momentum kita bersama, momentum bagaimana kita terus mentadabburi, terus belajar, terus mengingat, terus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai hanya berhenti pada kita, tapi juga harus sampai pada generasi kita. Jangan sampai berhenti pada diri kita, tapi harus juga pada keluarga-keluarga kita. Maka yang penting kita tidak memperdebatkan, tidak apa. Oh ini hukumnya bagaimana, mereka itu bukan masalah itunya, tapi bagaimana kita mengibrohi. Memang dalam riwayat itu kelahiran Rasulullah itu sangat rahasia, sangat rahasia. Ada yang bilang Rabiul Awal, ada yang di bulan lain. Yang pasti adalah tahun gajah. Karena pada zaman dulu tahun itu sedetail tidak seperti saat ini ada tanggalannya, tidak. Ada bulannya. Tidak. Yang diingat adalah tahun gajah. Kenapa? Ada momentum Raja Abraha menyerang Ka'bah. Dan itu menjadi momentum tahun gajah adalah tahun kelahiran Rasulullah SAW. Maka yang jadi penting, katakanlah disepakati hari ini adalah Rabiul Awal, tidak ada problem. Karena memang tidak ada riwayat yang memastikan bulan kelahiran Rasulullah SAW. Maka jadi momentum saja, jadi momentum. Kita buktikan bahwasanya kita adalah nanti umat yang dinantikan oleh Rasulullah SAW. Kita tunjukkan bersama-sama bahwasanya kita adalah umat yang benar-benar dinantikan oleh Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin rahimahullah. Berdiri kita panjang, ada momentum yang banyak. Yang terakhir ini terkait dengan Gaza. Para jamaah Allah, saat ini kalau kita mengikuti
Palestina, wilayah Gaza itu sudah tinggal 30%. Penduduknya itu sudah terjepit di wilayah Gaza itu 30%. Maka ini butuh doa-doa kita. Sempatkan doa-doa kita di waktu yang mustajabah untuk peduli kepada saudara-saudara kita di Gaza. Karena para ulama menyampaikan Gaza benteng terakhir umat Islam. Jika itu lepas, jatuh ke tangan Israel, jatuh ke tangan Yahudi, maka berikutnya adalah negara-negara Islam yang lain. Maka ini menjadi penting karena suatu saat jika kita tidak membantu minimal dengan doa, maka kita juga akan merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang di Gaza. Maka butuh sekali berdoa dan juga kalau bisa donasi, bantuan dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada materi yang kita bahas masih dalam kitabnya Syekh Said Jamil, salah satu kitabnya Syekh Said Jamil, yaitu kitab Fikih Sunnah. Nah, kita sudah masuk pada bab sholat. Bab sholat, kalau kemarin kita sudah tuntaskan persoalan taharah, maka yang ini adalah sholat. Seperti yang saya ingatkan pada awal-awal, kenapa di awal taharah kemudian diikuti dengan sholat? Karena sebenarnya kita harus memperhatikan, diingatkan sama Allah, diingatkan benar-benar memperhatikan masalah sholat. Karena besok yang pertama ditanyakan oleh Allah, yang dicek oleh Allah adalah sholat kita. Jika sholat kita itu benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya akan bisa. Tapi ketika sholat kita tidak benar menurut Allah, maka semua ibadah kita itu akan sia-sia. Jadi penting kita tidak boleh meremehkan. Ketika kita bahas sholat itu, saya masih teringat ketika ada salah satu murid kami itu yang sholat ya sunnah monoai, cekluk, selesai. Atau kita memperhatikan di antara kita, saudara-saudara kita sholat itu kadang-kadang wis pokoknya mari, wis pokoknya ngelakoni sholat, wis pokoknya rukuni selesai. Masih muslimin yang Allah jamaah sholat maghrib masjid atau ini. Jadi perkara sholat itu sebenarnya jangan pernah kita remehkan, jangan pernah kita gampangkan, karena itu justru kuncinya. Makanya para ulama membuat dalam kitab-kitab fikihnya itu setelah taharah bergandengan. Karena sholat dianggap sah kalau taharahnya baik. Setelah taharahnya baik, sholat dianggap sah kalau sudah rukun-rukunnya terpenuhi. Dan ketika sholat sudah sah, maka semua ibadah amal kita akan dihisab oleh Allah SWT di akhirat nanti. Nah, itu menjadi penting para ulama kita menjaga. Kita ingatkan ulama warasatul anbiya, ulama itu warasatul nabi. Jagani. Ketika imam sudah tidak ada, ya para ulama kita yang akan nanti jagani umat itu. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang sholat, bahwa sholat itu harus, kalau dari para ulama itu menyampaikan sholat itu adalah tiang agama, maka harus dilakukan benar-benar. Jadi sholat itu tiang agama, bahasa kita kalau melihat bangunan itu, kalau melihat tiang rubuh. Makanya tadi pentingnya sholat. Jangan meremehkan, sholat aku paham, jangan. Mungkin ada pembahasan-pembahasan yang harus kita review lagi. Mungkin dalam pembahasan sholat itu kita harus menguatkan kembali pembahasan terkait dengan keilmuan sholat kita. Kita lanjutkan. Jadi sholat itu pesan terakhir yang selalu diingatkan oleh Rasulullah SAW. Bayangin, ketika Rasulullah SAW berpesan itu seringkali adalah terkait dengan sholat.
Sampai menjelang beliau wafat pun Rasulullah masih mengingatkan. Bahkan saat hembusan nafas terakhir kali beliau berwasiat, jagalah sholat dan berhati-hatilah terhadap hamba saya. 2 kali Rasulullah mengingatkan. Ini menjadi penegasan menjelang Rasulullah wafat menghembuskan nafas terakhir. Rasulullah mengingatkan berkali, 2 kali. Ape mati lah. Boten kok mikir la ilaha illallah, boten kalimat la ilaha illallah. Tapi salah satunya adalah kalimat jagalah sholat. Maka ini jadi penting, perhatikan di antara kita, diri kita, keluarga kita. Banyak saya jumpai murid-murid kami itu ketika subuh itu sering tinggalan. Saya pernah ngecek, banyak yang tidak sholat subuh. Alasannya apa? Keringan, kesiangan Pak. Distimpi loh keringan. Padahal sudah balik. SMP, SMA itu sudah balik. Anak zaman sekarang anak SD sudah balik. Kalau zaman saya dulu mungkin SMP, SMA. Sekarang sudah berkembang sama. Anak SD sudah balik. Makanya kita Kamis sudah mimpi. Kalau yang perempuan sudah keluar haidnya, sudah balik, maka dosa menjadi tanggungan siapa? Maka ketika kita bersama-sama membersamai generasi kita, anak kita, perhatikanlah sholatnya. Jangan segan-segan mengingatkan terkait dengan sholat meskipun mereka sudah melaksanakan. Maksudnya begini, Dok, sampun sholat, sampun Pak, sampun nih, sampun ya. Berarti dia sudah serta tidak langsung pendidikan dari kita mengingatkan terkait dengan sholat. Subuh keringat misalkan, maka perintahkan mereka sholat. Jangan dianggap sampean waktu sholat. Ya enggak. Bahkan dulu pernah Rasulullah SAW keringat itu pernah pada saat perjalanan perang pernah keringat. Di dalam riwayat hadis itu matahari sudah menyinari pipi beliau, langsung dia gagapan, langsung dia ambil air wudu dan sholat. Dan memang di dalam kisah itu lucunya itu kan yang disalahkan memang Bilal, karena saat itu para sahabat sudah ditanya sama Rasulullah, siapa sing jaga, sing kuat coba, karena memang capek menuju perang aku ini, karena dia sudah kecapean. Tapi di situ ada pelajaran bahwasanya, bayangin Pak, nanti ini sinar menyentuh pipi kita itu berarti kan sampun agak siang. Kita lagi, kita jam itu nomor jam 8 Pak. Kita loh, kita. Ngomong main di hutan Padang. Niku Rasulullah tetap melakukan sholat subuh bersama para sahabat. Nah, ini yang kadang tidak dipahami orang tua saat ini. Makanya ini penting untuk kita belajar itu. Penting untuk kita mengkaji. Penting untuk kita bersama-sama membersamai anak-anak kita. Ngiling terutama sholat. Ngilingakan sholatnya sampun tunduk, sampun tona. Sudahkah sholatnya? Diingatkan. Sehingga ketika kita mengetahui anak kita belum sholat, ya kita suruh sholat. Kita suruh sholat. Karena sebenarnya inti sholat itu jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Itu intinya. Nah, sholat itu juga merupakan hal terakhir yang dari ajaran agama Islam yang akan diabaikan oleh umatnya.
Jika sudah sholat diabaikan, maka ajaran agama yang lain juga akan diabaikan. Ini dawuh Rasulullah SAW. Sesungguhnya ikatan Islam itu akan terurai satu demi satu. Ini nubuahnya Rasulullah SAW. Setiap kali ikatan terurai, maka manusia akan berpegangan pada ikatan setelahnya. Pertama kali akan terurai ditinggalkan, maksudnya ditinggalkan tadi hablum minal wa'tasim bihablillah, talinya Allah itu. Jadi pertama kali akan terurai adalah masalah hukum, dan yang terakhir kalinya adalah sholat. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abu Umamah. Perhatikan, hukum Islam sudah banyak ditinggalkan. Banyak hukum Islam sudah ditinggalkan oleh umatnya. Maka kita sudah menunggu terlepasnya satu tali sampai mengintai adalah sholat. Makanya Rasulullah SAW sudah mengingatkan hal ini, dan kita sudah merasakan. Maka nubuah ini bagaimana kita berpersepsi dengan nubuah ini? Jangan sampai kita apatis atau a priori atau Rasulullah bisa dari ini kok. Anak kok kita ngelakoni? Bukan. Tapi justru wanti-wanti nugi Rasulullah niku sing kita pegang. Kita sudah merasakan hukum Islam sudah mulai baik tinggalkan. Bahkan saya dulu masih ingat ketika saya dulu kuliah itu sampai bilang begini, Indonesia itu meskipun mayoritas Muslim, hanya hukum pernikahan yang masih dipakai. Yang lainnya sudah hukum Belanda. Hukum Belanda. Lah, itu namanya bangsa kita. Kita mau merdeka dari bangsa Belanda, tapi menggunakan hukumnya hukum Belanda. Ya, ini menjadi introspeksi kita. Menjadi introspeksi kita bersama. Bukan berarti, oh itu hukum sekarang salah. Bukan. Oh kita harus melakukan pemberontakan. Bukan. Tapi bagaimana kita memberikan pemahaman bahwasanya hukum Islam sekali-kali. Maka penting untuk kita dalam diri kita, keluarga kita, itu memegang hukum-hukum Islam. Meskipun tidak tertulis dalam hukum negara. Teorinya kita, Pak. Ngapunten, Bapak Ibu. Mengapa di Muhammadiyah itu ada visi-misinya Muhammadiyah itu tidak langsung mengatakan menggunakan hukum Islam dalam negara, tapi Muhammadiyah benar-benar mengambil dari masyarakatnya supaya dihantarkan masyarakatnya menjadi masyarakat yang utama. Ternyata teori begini, ketika kita dalam suatu komunitas yang terkecil adalah keluarga, maka teori berikutnya adalah ketika suatu komunitas ini bisa melaksanakan hukum Allah, maka akan bentuk dalam komunitas yang besar, yaitu masyarakat. Satu masyarakat yang sudah memegang hukum Allah, maka akan bergabung dengan masyarakat yang lain. Nah, itulah menjadi bangsa. Makanya ini menjadi perjuangan kita bersama-sama. Karena memang ada nubuah pula. Jangan lupa Rasul juga pernah menyampaikan nubuah besar bahwasanya Islam itu akan kembali seperti zamannya Rasulullah SAW. Benar. Tidak harus dengan kalimat negara Islam. Tidak harus. Makanya Muhammadiyah itu menggunakan kalimat darul ahdi wa syahadah. Ini sebenarnya kalau kita belajar lebih luas, disebut sudah dijelaskan dalam tamar kemarin yang disul. Darul ahdi wa syahadah, ternyata kalau kita pahami lebih luas,
negara yang menjadi kesepakatan bersama. Maka suatu waktu teknik tadi teorinya, ketika dalam suatu komunitas masyarakat kesehatan hukum Allah sudah dipegang, maka dalam ahli wasyariat sudah menjadi istiqono hukumnya hukum Islam. Dan itu jadi contoh. Di sekarang bisa kita lihat contohnya Turki. Bagaimana Syekh Erdogan itu merubah negara Turki yang sekuler itu tidak berubah menjadi negara Islam, tapi hukum Islam lagi masukkan. Syria, Muhammad Syaraf yang berjuang menumbangkan Asad yang dari Syiah itu juga sama, tidak menjadikan Syria itu menjadi negara Islam, tapi masih menjadikan Republik Arab Syria. Tapi nilai-nilai Islam, hukum-hukum Islam dimasukkan di dalamnya. Maka itu menjadi pelan-pelan bersama-sama terlihat bagaimana benar janjinya Rasulullah SAW. Suatu saat nanti akan datang di mana akan kembali seperti zamannya Rasulullah SAW. Kemudian bagi yang membaca Al-Quran, sering membaca Al-Quran dan kemudian memperhatikan dengan seksama kalimat-kalimat setiap arti-artinya, akan mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berfirman dengan perintah sholat bersamaan dengan perintah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seringkali perintah sholat itu sering bergandengan dengan berzikir, termasuk atau bergandengan dengan perkara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus gandengan. Iki perkara ibadah sing benar-benar diperhatikan. Disanding kali zikir kepada Allah. Bayangin Pak, beda dengan ibadah yang lain. Ini saya contohkan dicontohkan oleh Musannif surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Jadi ada perintah Allah membaca apa yang diwahyukan kepadamu. Maksudnya adalah yang diwahyukan kepada Muhammad SAW, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah. Salat tadi, ya, ada lebih besar keutamaan daripada ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tafsirnya begitu. Jadi para mufassir melihat bahwasanya sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Makanya yang jadi penting ketika kita mempelajari sholat bukan perkara sudah gampang, kita sudah paham, kita sudah ngerti masalah sholat, kita sudah tahu perkara sholat, diajarkan SD kecil. Perlu kita tadabburi bersama. Kemudian surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman kepada Allah dan dia ingat nama Tuhannya fa shalla, lalu dia sembahyang. Digandengkan tadi mengingat Allah dengan ibadah salat, dua hal yang digandengkan saking utamanya. Wa aqimis shalah li dzikri. Ini surat apa? Toha ayat 14.
dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Makanya ketika kita ada para ulama yang memberikan sampai memahami kalau Rasulullah SAW kita fahami bahwa sholat lima waktu itu langsung Allah yang ngajarin ketika Isra Mi'raj. Nah, kita Mi'rajnya dengan Allah di saat sholat itu. Makanya ketika sholat Allahu Akbar, diawali dengan dulu sebelumnya. Sudah Allahu Akbar, kalimat Allah yang disebut lebih dahulu. Wis, lebih pengertian, gak ada pengertian. Sudah yang lain kecil. Inilah Mi'raj kita. Kalau Rasul langsung Allah yang ngajari. Tapi kita, ya, Mi'raj kita adalah sholat. Kemudian Allah juga menyebut sholat bersama dengan zakat. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Allah juga menyebut sholat bersama dengan sholat sifat sabar. Jadi Allah menggandengkan sholat dengan sifat sabar. Maknanya apa? Nek sholat api pasti menunggu sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan jadikanlah sholat sabar dan sholat. Jadikan sabar dan sholat. Al-Baqarah ayat 45. Kemudian Allah menyebutkan sholat bersama dengan kurban ibadah haji. Allah SWT berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Digandengkan dengan ibadah-ibadah yang lain, gak ditinggal. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Surah Al-Kautsar. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-An'am, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika la wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, salatku, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Salat adalah ibadah, tapi disendirikan, tidak dimasukkan dalam nusuk. Inna salati wa nusuki. Nah, tapi disendirikan salat. Ini bagaimana? Salat itu hal yang penting diperhatikan. Kemudian terkadang penyebutan semua jenis amal kebaikan itu dimulai dan diakhiri dengan salat. Allah SWT berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum liz-zakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw man malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ittaqa wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim za'un walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus salahum fiha khalidun. Ini surah Al-Mu'minun ayat 1-11. Sesungguhnya beruntunglah orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Diawali dengan khusyuk sholatnya. Ketika kita khusyuk dalam sholat, kita termasuk orang yang beruntung. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka. Jadi kepada istri-istrinya mereka tidak menjaga kemaluannya. Maksudnya bebas. Kemudian apa budak-budak mereka yang dimiliki? Jadi budak itu boleh digauli. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu
maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jadi selain melampiaskan syahwatnya kepada istri dan budak kita adalah melampaui batas. Makanya LGBT itu melampaui batas dan lain sebagainya, ya. Dan orang-orang yang melihara amanah-amanah yang dipikuli dan janjinya, dan orang yang melihara sembahyangnya, mereka itulah orang-orang yang mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Mu'minun ayat 111. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Makanya penting sekali kita harus menjaga surah kita, terus belajar introspeksi. Ojo gampang pun gampang kan sholat sunah mulai. Bahkan dulu saya itu pernah masih ingat sekali dari kuliah itu, stop jalan tol sholat langsung cepat paham siapa dari mana saya ada ngomong gitu siapa sholat ya semeniku sholat itu. Astagfirullahaladzim. Jadi begitu besar perhatian Islam terhadap perintah menjalankan sholat, sampai sholat harus dilaksanakan pada saat bermukim, berpergian, pada saat dalam kondisi takut ataupun aman. Jadi sholat itu panjang yang bisa memperhatikan. Boten wonten hal-hal yang maksudnya itu jenengan akhirnya boten sakit sholat kecuali perempuan ya. Wonten hal-hal, saya sholatnya karena saya kondisi begini saya tidak sholat, betul ya? Dalam keadaan apapun, bahkan sampai kita sakit pun masih dipaksa untuk sholat. Bahkan seluruh indera kita ketika ada satu indera saja yang masih hidup, masih dipaksa untuk sholat. Makanya sholat itu kan kalau kita bepergian ada sholat tapi kosor, jamak kosor dan sebagainya. Kemudian ini tidak bisa berdiri dengan duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring, tidak bisa berbaring dengan isyarat, tidak bisa isyarat pun pancang indera semati pun betul sakit disolati lah. Diwakili itu maksudnya diwakili sama, makanya ketika kita sholat jenazah itu kan hukumnya sunnah muakkad ya kalau dalam fikih. Ini pun terwakili sedaya mboten sholat iki mboten merokok. Nah sampai ngoten bayangin perkara sholat. Berbeda dengan puasa, berbeda dengan zakat. Zakat panjenengan dereng menyampe nisab, nggih mboten haji, jenengan dereng mampu, nggih mboten usah haji. Tapi sholat jenengan berzakat ikan-ikan. Puasa jenengan berzakat bayar fidyah. Bayar fidyah itu gantosi sholat kali bahan makanan, kali makanan. Tuh gantos Pak. Tapi sholat boten enten toleransi. Iso ngadep, lungguh, dan turu, syarat, disolatno. Sampai maka ini penting sekali. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238 1929, hafizu al-salati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Peliharalah perintah Allah. Hafizu, jagalah. Hafizu. Walaupun mantum, walaupun tahu. Jagalah sholatmu dan pelihara sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Khasyi'un, dalam keadaannya khusyuk. Jika kamu dalam keadaan takut, bahaya, engkau sholat sambil berjalan dan berkendaraan. Kondisi takut aja, dipaksa untuk sholat. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah SWT sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.
juga menjelaskan bagaimana melaksanakan sholat pada saat dalam perjalanan, dalam kondisi perang, dan dalam kondisi aman. Allah SWT berfirman, jadi saking nowa benar-benar sholat itu bukan sakit ditoleri, Pak. Posisinya dengan aman, bepergian, dan dengan bodos bumi, Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 102 sampai 103, panjang. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka adalah seorang dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandangkan senjata. Kemudian apabila mereka sholat besertamu sujud setelah menyempurnakan satu rakaat, yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan dalam mereka bersiap siaga dan menyandangkan senjata. Orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus, dan tidak ada dosa atas meletakkan senjatamu jika kamu mendapati suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit, dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan adab yang menghinakan bagi orang kafir itu. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu tidak merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Maksudnya sudah telah merasa aman, maka dirikanlah sholat seperti biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Nah, ini bahkan Allah sampun mengkaji hukum terkait dengan sholat dalam kondisi apapun, bahkan berperang pun Allah ngajari ya apa carane pripun itu saat sholat. Di sholat sambil berjaga, sambil menjaga barisan. Bolak-balik, Pak. Kalau nggih baru semerap prakteknya itu saat kalau derek namanya pelatihan diklat vokal, prakteknya. Jadi ketika dalam kondisi kita berperang itu seorang kewajiban sholat. Kemudian Allah SWT memberi ancaman yang sangat keras bagi mereka yang mengabaikan dan menyanyiakan sholat. Allah SWT berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Surah Maryam ayat 59. Dan datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maun, "Fawailul lil musallin," celakalah orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka orang yang lalai dalam salatnya. Jadi ketika kita belajar tafsir Al-Qur'an, ketika bagi celaka, ini hinaan Allah bagi orang-orang yang sholatnya adalah sahun, lalai. Lalai itu apa? Gampang. Makanya tadi saya bilang di awal, kita jangan pernah menggampangkan sholat kita. Para ulama sampai ngajari sholat itu benar-benar mewanti-wanti. Bahkan dalam fikih itu sholat itu harus tidak sekedar diam, maksudnya ketika Allahu Akbar, Allahumma baik, itu ketika meskipun tidak dengan suara yang keras, itu tetap kita, para ulama menyampaikan, bibir kita itu harus bergerak, gak menang, tapi tetap saking muati-muati. Kenapa? Pada saat saya pernah pengalaman sendiri, ketika kita diam gak kebocor belas. Nah, pemain daerah imam
waca belas. Kadang lali, Pak. Maka sampai ngoten para ulama mengajarkan. Memang ulama menyampaikan rukun selain Al-Fatihah ya, boten kelakon, boten mengurangi sahidahnya. Karena kalau Al-Fatihah jelas Pak, la sholata illa bil Fatihah. Makanya diperhatikan benar-benar Fatihahnya, makanya ngapunten sangat. Kadang menjadi imam dengan keluarga kita di berjamaah, Fatihah enggak benar Pak. Boten sah sholatnya. Makanya yang menjadi imam itu harus Fatihah benar-benar dan dijaga, dan panjenengan dulu pernah ngaji zaman biyen. Boten berubah, pindah bahas ngaji yang lain, nek Fatihah boten benar. Bener Pak nggih? Nanti terus diceritani yang sepuh ayat Al-Qur'an nggih. Apa ngaji teng Yai Muhid nggih. Yai Muhid itu Allah ya Hak. Masyaallah. Saulang romulan Al-Fatihah. Saking jogo insyaallah akan kita lanjutkan di perjumpaan yang akan datang, dan masih kita bahas masalah sholat karena pentingnya sholat. Maka